Nah, inilah hakikat adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal mengabdikan diri kita kepada Allah, harus senantiasa kita lintaskan dan hadirkan di hati kita bahwa tidak ada kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali karena Allah sudah mendahului berbuat baik kepada hamba tersebut. Nah, ini Allah berbuat baik kepada kita, sehingga yang ada pada hamba adalah syukur, syukur, syukur terus. Para salafus soleh, orang-orang mulia, orang-orang besar, orang-orang hebat, lihat, mereka itu akan selalu memperbanyak istighfar. Termasuk Nabi Muhammad sendiri itu beristighfar. Dan istighfar mereka adalah istighfarnya orang pangkat tinggi, bukan karena mereka teledor, bukan karena mereka tidak melakukan kewajiban atau melanggar satu kemaksiatan, tidak. Mereka beristighfar itu karena merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah ini terlalu banyak sehingga syukurnya pun masih berkurang. Jadi merasa kurang bisa mensyukuri, itulah yang harus diistighfari, bukan maksiat. Jadi mereka tuh bersyukur karena kurang bisa menggunakannya. Inilah yang mengundang para ulama, para salafus soleh untuk melakukan sholat sebanyak-banyaknya, untuk bersedekah sebanyak-banyaknya, untuk bersuang sebanyak-banyaknya, karena tahu bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah nikmat besar, dan dia ingin mengabadikan nikmat tersebut dengan menggunakan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk sesuatu yang Allah ridhai. Pangkat yang diberikan oleh Allah kepadanya harus disyukuri. Tidak perlu orang mengatakan, aku dengan pangkatku sudah bisa berbuat baik, ya Allah maka beri aku imbalan. Yang memberi kepadamu pangkat adalah Allah, kalau engkau tahu. Orang punya pangkat, tatonya dengan pangkatnya dia berjuang untuk Islam, sehingga bisa menghentikan segala kemaksiatan. Apakah setelah itu dia pantas berkata bahasanya, ya Allah, kemaksiatan di Cirebon sudah berhenti karena pangkatku, ya Allah? Yang ngasih pangkat siapa? Allah. Nah, inilah, maka benar-benar kesombongan ini harus dipangkas di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kesempatan seorang hamba itu di hadapan Allah untuk menuntut. Dan pemberian Allah nanti ada di dunia dan di akhirat. Jadi ada Allah memberikan imbalan kepada hambanya itu di dunia, ada hikmah sebelumnya, ada imbalan yang diberikan oleh Allah di dunia, dan ada imbalan yang diberikan oleh Allah di akhirat. Dan tidak ada imbalan yang diberikan oleh Allah di akhirat kecuali untuk kekasih-kekasihnya. Adapun imbalan yang diberikan oleh Allah di dunia adalah bisa saja diberikan kepada orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan berbangga dulu dengan imbalan yang diberikan oleh Allah di dunia, karena jangan-jangan itu adalah justru malah menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Imbalan yang diberikan oleh Allah di dunia bermacam-macam. Maka benar, jika ada orang berbuat baik di dunia, maka orang lain akan melakukan kebaikan kepadanya. Itu imbalan yang diberikan oleh Allah di dunia. Biarpun di saat berbuat baik dengan barang haram. Ada orang jago rentenir misalnya, duitnya banyak renten, tapi setelah itu dia menolong orang, membantu orang, ketahuilah dia akan dibalas oleh Allah di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa karena dia membantu orang lain dengan yang haram. Tapi di dunia dibalas, orang yang di kiri kanannya yang dikasih duit jadi baik dengan dia. Bahkan waktu dia diperang sama orang, dimusuhi, dibela sama orang-orang ini. Lihat, ada orang-orang jahat tapi dibela oleh Allah di dunia, tapi di akhirat tidak ada. Maka dari itu jangan sok jadi pejuang Allah tapi dengan cara yang haram. Kalau Anda tidak punya duit, jangan menyumbang dengan duit yang haram. Anda tidak usah sok lalu mengatakan Allah tidak akan, seolah-olah mengatakan Allah tidak mampu menyelesaikan urusan. Tidak usah menyumbang ke masjid dengan harta haram Anda. Tidak usah nyumbang madrasah dengan harta haram. Tidak perlu itu semua. Kalau Anda tidak punya uang, ya sudah. Di saat tidak punya uang, tidak akan dituntut oleh Allah. Kalau Anda memaksa dengan mengambil yang haram untuk membangun masjid, masjid kan buat ibadah, buat pengajian, harus aku bantu, sehingga dia mengambil dari sesuatu yang haram untuk nyumbang masjid, dipikir mendapatkan pahala. Waktu nyumbang masjid belum tentu diterima, dan bahkan tidak diterima oleh Allah, karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah bagus, tidak menerima kecuali yang bagus. Amal baiknya tidak diterima, ngambil dari yang haramnya pasti diterima. Bangkrut nih orang. Makanya sudahlah, jika kita tidak mampu melakukan kebaikan, menyantuni fakir miskin dan sebagainya, sudahlah, kita tidak usah menyantuni mereka. Jangan memaksakan diri. Kalau sudah memaksakan diri, keluar kita dari penghambaan kita, seolah-olah kita jadi Tuhan, harus menyelesaikan semua urusan manusia. Baik, ini yang bisa kami hadirkan di dalam hikmah yang
yang ke-88 bahwasanya balasan Allah kepada hambanya yang telah melakukan ketaatan yang harus dirasakan adalah balasan dalam bentuk Allah telah memilihnya menjadi ahli taat. Jadi Allah memilihmu, memilih anda sebagai ahli ketaatan, ahlan laha, pantas untuk melakukan ketaatan. Itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika itu dibanding dengan ketaatanmu masih belum nyambung. Ketaatan yang engkau lakukan, berapa rakaat yang sudah engkau lakukan, berapa hari engkau berpuasa, berapa sholawat Nabi yang engkau baca, itu tidak sebanding jika dibanding dengan apa yang telah Allah berikan kepada anda, yaitu Allah menjadikan anda ahli taat, ahli ibadah. Jadi Allah memilih anda menjadi ahli taat, itu adalah nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibalas dengan sholat tanpa harus berhenti, tidak bisa dibalas dengan puasa tanpa harus berbuka, tidak bisa dibalas dengan terus berzikir setiap saat. Karena apa? Begitu besar yang pemberian Allah memilih anda menjadi ahli taat. Maka kita perlu mensyukuri ini semua, dan termasuk syukur yang paling dilupakan oleh seorang hamba adalah ternyata syukur karena hamba tersebut dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Kita sering bersyukur karena dapat duit, kita sering bersyukur karena naik pangkat, tapi jujur, siapa yang pernah mensyukuri secara khusus karena dia sudah bisa bangun malam di tengah malam? Alangkah indahnya jika orang bisa bangun malam di esok harinya lalu dia mengeluarkan duit 500.000. Kenapa ibu mengeluarkan duit 500.000? Karena aku mensyukuri tadi malam aku bisa melakukan sholat malam. Oh, luar biasa. Pulang dari rumah sakit dia berani mengeluarkan duit 2 juta syukuran karena bapaknya sembuh dari penyakit. Betul ya? Akan tapi di saat dia melakukan bangun malam belum bisa mensyukuri. Bahkan kasih Allah di saat beribadah itu tambah baik dia. Sehingga ada suatu ketika ada seorang kasih Allah di malam harinya dia melakukan ibadah, lalu tertidur dan mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah pagi harinya semua yang dimiliki aku gunakan di jalan Allah. Syukur karena aku tadi malam ditemui Rasulullah dan aku bisa ibadah. Masya Allah. Nah ini, jadi kita perlu mensyukuri yang namanya ibadah. Dan siapapun yang bisa mensyukuri ibadahnya, maka ketahuilah dia alamat ahli istiqomah. Karena apa? Ia merasakan bahwa ibadah yang dilakukan adalah ada nilainya dan sesuatu yang agung dan besar, sehingga ia perlu jaga. Karena mensyukuri itu artinya menjaga. Yang bergembira atas bangun malam yang ia lakukan lalu ditindaklanjuti dengan melakukan sedekah bersyukur karena ia bisa bangun malam, maka ketahuilah dia tidak akan meninggalkan bangun malam karena dinikmati itu. Alhamdulillah, syukur. Seperti orang sembuh dari sakit, Masya Allah, Alhamdulillah saya sehat lagi, sakit lagi. Begitu mudahnya orang untuk berinfak dan bersedekah. Karena apa? Karena kesehatan itu benar-benar ia rasakan. Tapi benar yang namanya ini loh, diisyaratkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, mensyukuri nikmat ibadah itu yang paling jarang dilakukan oleh seorang hamba. Melakukan bisa ini paling yang sering dilakukan syukuran karena ibadah itu ibadah yang terlihat. Haji, syukuran haji ada ya, syukuran umroh nggak ada. Diam-diam orang syukuran aku bisa Senin Kemis, padahal keutamanya luar biasa. Bisa bangun malam syukur diam-diam. Kenapa ibu ini selalu kok nyantuni fakir miskin setiap hari? Rupanya diam-diam itu mensyukuri, semalam aku bisa bangun malam, maka aku wajib menyantuni fakir miskin karena yang membangunkan aku adalah Allah. Allah, Allah, dia semakin hari semakin baik. Nah ini dikatakan oleh Ibn Athaillah Sakandari, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ati, balasan dari Allah kepadamu atas ketaatanmu adalah cukuplah kau fahami. Cukup yang diberikan oleh Allah adalah an radiyaka laha ahlan, Allah rela memilih engkau menjadi ahli taat. Itu adalah balasan dari ketaatanmu. Maksudnya sudah sangat sebanding dan lebih dari itu. Allah menjadikan engkau ahli taat. Engkau melakukan ketaatan seolah-olah begini, ya Allah aku sudah melakukan ketaatan, ya Allah mana imbalan darimu ya Allah? Dijawab, yang menjadikan ente ahli taat adalah aku. Ya sudah selesai. Satu-satu, padahal yang diberikan Allah lebih gede. Artinya apa? Nggak bisa lagi orang menuntut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa
yang diberikan oleh Allah kepada kita lebih besar, lebih agung dari apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita semua meningkatkan ya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari bahwasanya diri kita adalah hamba. Kalau kita bisa berbuat baik, maka ingat bahwasanya yang menjadikan Anda berbuat baik adalah Allah. Ini yang membantu kita untuk ikhlas, ini yang membantu kita jauh dari ujub, ini yang membantu kita untuk tidak sombong. Karena orang bisa tertipu jika tidak sadar bahasanya Allah yang memberi, dia merasa bahasa bisa menyantuni fakir miskin. Oh, aku bisa menyantuni 1000 fakir miskin, santunan yatim piatu setiap bulan 200 orang. Oh, hebat. Dia nggak sadar siapa yang ngasih rezeki. Aku cari sendiri. Masya Allah. Dengan apa kau cari? Dengan akalku. Siapa yang ngasih akal? Hah? Siapa yang ngasih akal? Allah. Nggak ada modal. Kita tidak punya saham untuk menghasilkan semua yang ada di tangan kita. Nggak ada saham kita. Nggak ada saham kita 100% sahamnya Allah. Maka tidak ada perlunya kita sombong di saat memberikan memberi kepada fakir miskin. Tidak perlu kita sombong membantu yang namanya masjid. Nggak ada perlu ujub. Ujub itu berbangga dengan amal kita. Karena apapun yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan ini karena adalah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah hamba merasakan dirinya semacam itu, maka terjaga amalnya. Riya tidak akan menggembol hatinya, ujub tidak akan bersarang di hatinya, dan yang namanya sombong tidak akan singgah di dalam hatinya, karena dia menyadari bahwa apapun yang ia lakukan dari kebaikan-kebaikan ini semata-mata karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menggiring, karena Allah yang telah lebih dulu berbuat baik kepadanya. Subhanallah. Inilah orang-orang mulia, dan itu orang yang sadar dirinya adalah hamba dan sungguh menyadari dirinya hamba itu adalah puncak penghambaan. Ibadah semuanya adalah menghambakan diri kepada Allah. Akan tapi banyak orang mengabdikan diri dengan sholatnya tapi tidak merasakan dirinya hamba. Maka di saat seseorang merasakan dirinya adalah hamba Allah, oh habis semuanya. Pasti kebaikan semua dilakukan. Jadi antara kita dengan Allah bukan kita seperti kerja, ya Allah aku bekerja, tidak. Kita hamba, Allah adalah Tuhan, dan Tuhan memberikan tugas kepada kita. Ya sudah, karena kita ditugasi, ya selesai. Nggak usah kita menuntut, ya Allah mana gaji atas pekerjaanku. Disinilah keimanan yang harus dibangun. Sehingga dengan begini seorang hamba setiap saat hanya bisa bersyukur saja, bersyukur saja, bersyukur saja. Bisa ngaji, syukur ya Allah, terima kasih ya Allah, aku hari ini bisa ngaji ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bisa sholat malam, terima kasih aku bisa sholat malam ya Allah. Bisa bersedekah, senangnya ya Allah engkau gerakkan hatiku untuk bisa sedekah, syukur terus. Maka subhanallah, itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Jadi mari kita berlatih untuk menyadari ini semua. Maka mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahwasanya kita dengan itu semua dipilih oleh Allah menjadi orang yang melakukan kebaikan. Itu adalah hakikat nikmat. Dan ketahuilah, syukur itu sendiri, orang bersyukur itu sendiri adalah nikmat dari Allah yang perlu disyukuri. Sehingga benar kalau orang mau mensyukuri nikmat Allah nggak ada ujungnya. La nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnait. Kita tidak akan bisa menyanjung Allah, bahkan mensyukuri. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah nggak bisa. Bahkan syukur kepada Allah tuh nggak bisa, kita tidak sebanding dan tidak sebanding. Sudah begitu kita plus ada maksiat, mau gimana sebanding? Baik, inilah mari kita tingkatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita mensadari kebaikan semua yang kita lakukan. Kita hitung-hitung nggak apa-apa, bukan bab riak dalam hal ini, justru untuk membersihkan dari riak dan ujub. Kita hitung kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Ibu melakukan apa dalam seminggu ini? Sumbangan berapa ratus ribu atau berapa juta yang ibu lakukan, para bapak lakukan. Sholat malam, semua kebaikan, nyantuni fakir miskin dan sebagainya. Kemudian anda kembalikan, siapa yang menjadikan anda seperti itu? Jawabnya adalah Allah. Kemudian plus ditambah, lah kok bermaksiat? Tangan Allah yang kasih kita gunakan untuk mengambil. Mulut dari Allah, kenapa kita ngomong yang kotor? Mata pemberian dari Allah, kenapa melihat yang haram? Nah, maka di saat seperti itulah
maka hamba ini akan menjadi kekasih Allah, menyadari bahasanya semua yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat besar yang perlu disyukuri, dan mensyukuri nikmat itu adalah menggunakan segala yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, kita telah mendengarkan penataan hati kita, mudah-mudahan lebih baik lagi ke depan setelah kita mendengarkan pengajian yang disampaikan Buya. Season selanjutnya yaitu tanya jawab, bapak-bapak dua, ibu-ibu dua. Namun sebelumnya Buya mohon izin kami menyampaikan pertanyaan mewakili mungkin jamaah. Ada mungkin barangkali yang sudah melihat lembaran-lembaran yang backgroundnya ada, mohon maaf ini bukan ghibah ya, Ustadz Yusuf Mansur, Bu ya, seperti itu ya, masalah sedekah dengan cara membuat rekening di bank, berapa ngirim berapa puluh ribu ke 4 orang seperti itu, dengan menyebarkan kertas seperti itu ke 100 fotokopi, nanti tunggu berapa saat akan muncul rizki yang banyak melimpah-rumpah. Itu seperti itu kejadiannya, kepada saudara-saudara kita ada yang melaksanakan seperti itu. Mohon Buya hukumnya seperti apa buat kita, saudara-saudara kita yang sudah terlanjur ataupun yang mudah-mudahan tidak tergiur, barangkali itu salah Buya, mohon diluruskan seperti itu. Dalihnya sedekah. Selanjutnya kami persilakan pada bapak-bapak tanya, satu orang satu penanya ya, satu pertanyaan satu. Kami persilakan, acungkan tangan. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kami Nur Amin, asal dari Jombang. Baru kali ini kami sholat di Masjid At-Taqwa ini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Al-Mukarram Bapak Buya Yahya. Kami sangat berterima kasih. Yang ingin kami tanyakan yaitu mengenai takdir baik dan takdir buruk. Kami mohon penjelasan supaya tidak menjadikan salah paham di antara kami dan rekan-rekan kami, yaitu mengenai takdir dan tulisan dan takdir kami ada di tulisan Lauh Mahfuz. Perumpamaan itu, apa bisa takdir yang jelek misalnya masuk neraka, takdir itu tulisannya di Lauhul Mahfuz. Lantas apa bisa berubah takdir itu? Dengan cara apa merubah takdir itu? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Satu lagi Pak. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif dari Cirebon, Buya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apabila semesta alam ini penuh dengan dosa kita, apakah Allah mengampuni? Apabila tidak, bagaimana supaya diampuni gitu? Siapa? Untuk kita? Iya. Supaya bisa diampuni itu bagaimana gitu, selain bertobat? Kira-kira nanti akan disiksa tidak gitu? Itu saja, terima kasih. Ya, cukup. Ini persilakan ibu-ibu bertanya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menanyakan kaitan yang tadi Bu ya. Kalau misalnya kita berdoa, mohon punya kehajat. Kalau kita mempunyai hajat, biasanya kan kita harus amal ibadah yang kita lakukan kan paling tidak searah dengan keinginan kita. Apakah ini tidak termasuk meminta balasan dari Allah Bu ya? Kan menuntut Allah supaya mengabulkan doa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sederhana pertanyaan saya, kalau untuk zikir Asmaul Husna
itu kan misalnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ya. Terus boleh nggak kalau kita itu misal menggabungkannya, apakah harus urutannya misalnya yang duluan itu ya Sami'u misalnya ya. Terus urutan keberapa ya Mujibu, saya nggak hafal urutannya Bu ya. Boleh nggak yang disebut itu yang belakangan dulu misalnya, terus baru yang depan urutannya gitu, menggabungkan dua Asmaul Husna atau beberapa, apakah harus berurut dari nomor terdahulu atau boleh celak-celok gitu digabungkannya. Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, insyaallah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah sedekah. Seseorang itu di dalam mengajak kepada kebaikan itu seorang mempelajari kebenaran memang tidak cukup hanya sepotong-sepotong. Misalnya ada perintah dari Allah, seorang suami harus mencari nafkah, ya kan? Pahalanya mencari nafkah luar biasa seperti orang di jihad di jalan Allah. Tapi kalau ilmunya sampai di sini, bisa saja orang nanti keluar mencari nafkah asal saja. Dari yang haram, ngambil, mencuri, dan sebagainya. Kan begitu. Sementara harus ada imbauan lagi bahasanya, mencari nafkah yang mendapatkan pahala gede di hadapan Allah adalah mencari nafkah dengan cara yang benar. Tidak boleh kita beralasan, kenapa kamu mengambil mencuri ini? Di rumahku ada anak istri, tanggung jawabku, aku harus ngasih nafkah. Kalau tidak ngasih nafkah, saya dosa. Dan kalau saya ngasih nafkah, saya seperti berjihad di jalan Allah. Maka saya mencuri, karena ini mencuri untuk kebaikan. Wah, ada mencuri untuk kebaikan? Nah, makanya kalau tidak sempurna di dalam memberikan pemahaman, orang bisa pincang. Sedekah adalah sesuatu yang sangat mulia. Terlepas dari ustadz siapa saja, kami tidak ingin membawa ustadz-ustadz, karena kita selalu berdoa semoga ustadz-ustadz yang selama ini dikenal oleh banyak orang semakin hari semakin manfaat, dan beliaunya juga dijaga oleh Allah siapapun orangnya. Kita tidak boleh mendoakan ustadz dengan jelek atau berprasangka jelek. Akan tapi jika ada hal-hal yang ada diduga itu tidak benar, mungkin kita perlu menjelaskan secara jelas juga. Urusan sedekah, ada undang-undang sedekah. Jadi kalau kita menyuruh orang bersedekah, tidak cukup kita menyuruh orang ibu bersedekah. Setiap kali ibu bersedekah, maka ketahuilah ibu akan dibalas oleh Allah, diganti. Sebab apa? Satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan, sampai 70 kali kebaikan, sampai 700 kebaikan. Waduh, begitu sederhana. Ada aturannya dan ada rambu-rambunya. Balasan ada di dunia, ada di akhirat satu. Balasan itu ada di dunia dan ada di akhirat. Kalau balasan di dunia memang tidak ada sangkut pautnya dengan halal haram. Jadi orang mengambil dari yang haram kemudian bersedekah dengan yang haram, oleh Allah diganti di dunia. Tadi yang kami sebutkan, biarpun dia perampok, tak taunya dermawan di sana, ya kan? Ternyata di sana dia dibanggakan oleh orang, dikasihi oleh orang, disayangi, diagungkan oleh orang. Padahal dia dengan kejahatan dia membantu mereka. Jadi orang yang bersedekah dengan sesuatu yang jahat sekalipun akan dibalas oleh Allah dan akan diselesaikan urusannya di dunia. Tapi di dunia, dan tidak berkah di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa, dosanya jalan ini. Maka jangan timpang kalau kita mengajak orang bersedekah. Jadi kalau orang bersedekah ada rambu-rambunya, punya utang atau tidak, zakatnya sudah dibayar atau belum. Lah dia zakatnya harus dibayar, tak taunya apa? Saya sedekah dulu, tak taunya zakatnya nanti. Haram, miliknya fakir miskin. Hutang itu sudah jatuh tempo, harus diselesaikan dulu dong. Jangan sampai kita anjurkan bersedekahlah, nanti Allah akan ganti rezekinya. Sedekah itu sunnah. Kalau anda membayar zakat wajib, gede pahalanya membayar wajib, dan Allah akan balas lebih gede lagi. Ini salah paham di dalam kita itu menyampaikan kebenaran. Kalau anda punya hutang, kemudian anda membayar hutang anda, hukumnya membayar hutang adalah wajib. Kalau anda bersedekah, hukumnya sunnah. Wajib lebih gede pahalanya dan balasannya dari Allah lebih gede lagi. Lah ini harus dihadarkan. Bukan hanya sekedar sedekah. Jadi semacam kayak
Kamu bersedekah berapa? Nanti akan dibalas oleh Allah begini. Dibalas di dunia, tapi di akhirat belum tentu. Bisa saja masuk neraka di akhirat. Sebab semua kebaikan yang dilakukan oleh hamba di dunia akan dibalas oleh Allah di dunia. Kalau dengan cara yang benar dibalas lagi di akhirat. Kebaikan secara zahir di dunia dibalas. Yaitu tadi perampok nyumbang, dihargai sama orang. Bahkan di saat perampok itu dipukuli masih ada yang membela, jangan dipukuli, biarpun perampok dia baik, diselamatkan di dunia. Jadi balasan di dunia ini belum tentu menyelamatkan di akhirat. Ini yang harus kita fahamkan. Jadi jangan bincang, kasihan orang masih punya tanggungan, zakat belum dibayar, sedekah-sedekah enggak diterima oleh Allah. Memang di dunia diterima oleh manusia, tapi di akhirat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami. Jadi kalau Anda pengen sedekah, gedenya bangunan kalau ternyata dari sesuatu yang tidak berkah, tidak akan membuahkan berkah. Ini barangkali para penyampai yang menyeru kepada sedekah harus ada rambu-rambunya. Bukan saja itu rambunya. Ibu, kalau duitnya suami harus izin dari suami. Ada macam-macam. Jadi tidak semudah itu seenaknya. Harus sedekah. Nanti kadang-kadang pokoknya misalnya ada orang ada orang sakit misalnya. Kalau pengen sembuh, punya duit berapa? 3 juta. Daripada untuk berobat, kasihkan fakir miskin, nanti beri kesembuhan oleh Allah. Mana yang dipilih? Diberikan fakir miskin atau untuk berobat? Nah, kadang-kadang harus berobat kalau begitu. Atau fakir miskin. Yang perlu ditanya bukan masalah ini, punya tanggungan yang lebih wajib atau tidak, gitu. Jangan sampai memberikan kepada fakir miskin tak tahu tanggungannya anaknya sekolahnya nggak jadi gara-gara ini. Jadi harus dipikir yang demikian. Jadi jangan, kalau memang orang berbuat baik di dunia pasti dibalas. Ibu kalau hari ini kalau ada ibu yang sekarang punya duit halal atau duit haram 1 juta, ibu masukkan kotak, nanti dibalas oleh Allah besok pagi. Yakin bakal dibalas oleh Allah. Tapi kalau ibu dari yang haram, balasannya bukan tidak berkah buat ibu. Kita bukan pengen cari balasan di dunia, tapi kita pengen balasan di akhirat. Di dunia akan diberi oleh Allah, tapi balasan di akhirat. Maka kaidah bersedekah harus dari yang bersih. Innallaha thayyib la yaqbal illa thayyib. Allah bagus, tidak menerima kecuali yang bagus. Ini yang harus disampaikan, Ustaz. Jangan sampai kita terberdaya dengan istilah sedekah-sedekah, ternyata masih punya tanggungan di rumahnya, anak-anaknya. Fakir miskin perlu kita bantu. Akan tapi ada anak kita sendiri kadang-kadang fakir, atau utangnya belum dibayari, atau zakatnya belum dibayari. Kecuali utang yang belum jatuh temponya, sama zakat yang belum datang waktunya. Saya wajib bayar zakat 2 bulan lagi, utang saya harus saya bayar 2 bulan lagi. Bolehkah saya sedekah saat ini? Boleh. Tapi kalau sudah zakatnya utang harus dibayar sekarang, ini yang punya duit sudah nunggu-nunggu mulai kemarin, marah-marah, enak saja sedekah. Masuk akal atau tidak? Orang bakal marah itu, dan membuat marah orang memangnya dapat pahala. Layyul wajidu hillu irdahu wa uqubatahu. Kalau orang menunda-nunda membayar utang yang sudah jatuh tempo dan duitnya ada, ini halal untuk dihinakan dan dosa gede. Dapat pahala dari mana? Mana pahalanya? Maka disinilah harus seimbang di dalam kita menyampaikan kebenaran. Dan memang kalau sudah urusan sedekah ini memang bisa menggugah orang, karena memang tokcer. Karena memang apa? Pertama, hati orang juga tersentuh. Ini orang sedekah, biarpun tidak ikhlas ya. Semoga Allah menjadikan kita ahli ikhlas. Biarpun tidak ikhlas bukan karena Allah akan dibalas di dunia. Coba kalau misalnya ada penjahat kelas berat tapi tidak menyembunyikan kejahatannya, ini dari duit haram semuanya, tata-tata datang ke masjid At-Taqwa menyumbang 2 miliar, dan satu masjid tahu semua kalau dia menyumbang 2 miliar, padahal dia dari duit kejahatan. Kira-kira orang satu masjid menghormat atau tidak? Hormat, lihat, menghargai dia, menyanjung dia. Bahkan kalau dia buka usaha di sini selalu menganjurkan, itu usahanya orang yang telah menyumbang 2 miliar. Di dunia akan diberi oleh Allah, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Kita perlu balasan di akhirat, bukan saja di dunia. Jadi rumus itu memang benar, Anda memberi diganti oleh Allah, tapi di dunia, di akhirat bisa diseksa loh. Anda melakukan dengan cara yang haram. Masya Allah.
Ini yang harus kami hadirkan ya. Semoga kita doakan semua ustadz-ustadz itu. Sebab permasalahannya semua itu ilmu itu harus ada kesempurnaan. Ilmu ini, ilmu itu disambung. Tidak cukup ilmu sedekah, tidak cukup ilmu dzikir, tidak cukup ilmu dakwah. Sampai ada orang berdakwah, anak-anaknya kelaparan, haram. Ada, tidak diperkenankan. Yang penting ini kan tugas dari Allah. Kan sudah janji dari Allah, kalau kita berjuang di jalan Allah, Allah akan cukupi ini. Gak bener. Saya ceramah setiap hari istri kelaparan. Surganya siapa? Gak ada. Lebih baik kerja ke pasar, ngasih nafkah anak istri, itu adalah hakikat jihad di jalan Allah. Nah, ini harus ada keseimbangan di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah takdir ya. Takdir itu ketentuan Allah. Dan takdir itu tidak akan bisa dirubah pada hakikatnya. Bagi Allah. Karena sudah diketahui oleh Allah. Cuman bagi seorang hamba itu, karena kita yang melaksanakan takdir Allah, seolah-olah berubah-ubah. Kalau Allah menakdirkan saya haus saat ini, saya haus. Karena saya ngomong setengah jam belum minum misalnya. Ada air, bukan saya minta air ini ya. Saya haus. Berarti takdir Allah saya adalah haus. Kemudian setelah saya haus, saya ingin merubah takdir haus ini menjadi tidak haus. Kemudian saya meminum air ini. Setelah saya minum, maka hilanglah haus saya. Coba bahasa manusia, saya merubah takdir. Tapi bagi Allah tahu, ente nanti minum, habis minum nggak haus. Takdir Allah nggak berubah. Allah tahu ini sudah, menurut Allah sudah nggak berubah. Jadi jam ini engkau minum, setelah itu adalah sebelumnya kau haus, setelah itu kau minum, diketahui oleh Allah. Cuman bahasa kita merubah takdir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kaum kecuali mereka merubah dirinya sendiri. Itu adalah dalam bahasa manusia. Pada hakikatnya Allah sudah tahu Anda sakit, semoga sehat semuanya. Anda sakit, kalau Anda tidak ke rumah sakit orang pada marah. Allah tidak akan merubah, betul kan? Anda ke rumah sakit, Anda berobat, diinfus, baru sembuh. Bahasa di mata kita seolah-olah atas usaha Anda pergi ke rumah sakit, baru Anda sembuh. Tapi bagi Allah tahu, ente ke rumah sakit diketahui oleh Allah. Jadi tidak ada yang berubah di sini. Doa merubah takdir dalam bahasa manusia. Tapi pada hakikatnya itu adalah tidak merubah karena sudah ditentukan oleh Allah. Hari ini engkau menangis, hari ini engkau kurang duit, malam harinya engkau berdoa, besok dikasih duit. Jadi doa itu rentetan dari takdir. Jadi doa bukan merubah takdir, tapi doa itu bagian daripada takdir. Saya mengangkat air minum itu adalah bukan merubah takdir, tapi ini bagian daripada takdir. Jadi ada namanya qada qadar, ketentuan Allah. Qada, pengetahuan Allah terhadap apa yang telah terjadi, dan qadar adalah ketentuan pengetahuan Allah terhadap apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi yang terjadi kepada semuanya itu diketahui oleh Allah. Maka di saat kejadiannya ini ketentuan Allah, takdir, takdir, takdir. Makanya cara pandang ini yang harus kita gunakan. Cara pandang manusia jangan seperti Tuhan. Kalau kita sebagai manusia sok jadi Tuhan, jadi bermasalah. Misalnya ngomong gini, kalau memang saya ahli surga, biarpun saya bermaksiat kan jadi ahli surga. Ini manusia cara pandangnya kayak Tuhan. Tanyakan kepada orang itu, siapa yang bilang ente ahli surga? Ngomong apa dia? Nggak tahu kalau dia ahli surga. Maka karena Anda tidak tahu ahli surga, jangan sok ahli surga. Jadi ini permasalahannya. Kita itu seperti gambarannya adalah mungkin begini loh ya. Untuk memudahkan contoh. Ada sebuah film Islami, karena kita tidak menghimbau film yang tidak Islami. Anggap sebuah film Islami, sutradara kehidupan kita ini adalah Allah. Ini adalah bahasa misal saja. Masa Allah disebut sutradara juga nggak pantas kan? Maksudnya gambaran saja. Ada seorang sutradara penyusun naskahnya, sehingga di dalam rentetan cerita ini ada sang pejuang, seorang pemuda yang baik, santun, suka membantu fakir miskin ini dan sebagainya. Sampai Anda yang menyaksikan itu ternyuh dengan kebaikan pemuda yang berjuang ini. Terus berjuang, akhirnya suatu malam ada yang telepon dan berkata, tolong aku bantu, sekarang aku lagi kelaparan.
Tak taunya yang telepon ini orang yang jahat, tapi karena dia orang baik keluar membawa nasi. Dan di saat dia keluar membawa nasi, tiba-tiba yang menelpon tadi sudah dengan 4 rombongan, 4 temannya membawa senjata, mau membunuh, sembunyi di balik tembok. Di saat sang anak muda ini menuju ke tempat yang dituju, rupanya dikuntit dari belakang. Ya, ternyata di saat pemuda ini berjalan, yang dari belakang sudah menghunduskan pedang mau menusuk. Di saat begini Anda deg-degan kan? Allah, Allah, Allah. Nah, Anda takut. Sutradaranya menyantai, tenang saja, nggak mati itu nanti, ada polisi lewat. Ya, coba kalau Anda nonton filmnya adalah sok tahu, nggak enak kan begitu ya. Anda harus deg-degan, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah ada polisi. Sutradaranya mah tahu, tadi ada polisinya. Ya kayak begitu. Jadi kalau Anda sok jadi sutradara nggak bener. Jadi Anda hamba, lakukan hamba. Jadi hamba itu menjalani wadainahu. Ini ada jalanmu. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Ini ada jalan. Allah berikan kepada Anda akal, tempuh jalan sesuai dengan akalmu, baru nanti benar. Ini adalah, jadi takdir itu hakikatnya tidak bisa dirubah. Hakikatnya tidak bisa dirubah. Adapun perubahan-perubahan ini adalah dalam itu adalah di dalam takdir Allah. Jadi perubahan yang kita buat termasuk bagian daripada takdir. Saya berusaha keras. Tahun 2011 fakir, 2012 kerja keras, 2013 kaya raya. Seolah-olah merubah. Oh tidak, Allah tahu 2013 Anda kaya raya. Ngerti Allah. Sudah tahu ini dalam qada qadarnya Allah. Nah ini, maka kita jangan sok jadi Tuhan. Kalau sok jadi Tuhan itu adalah nggak benar. Ini termasuk kalau sering kami buat contoh, ini sederhana. Di sana itu ada jalan Pantura, jalan kalau ke kiri ke Indramayu kan, coba kalau ke kanan ke arah Tegal, ke kiri ke Indramayu, kalau ke kanan ke arah Tegal. Tiba-tiba ada kabar gembira, jamaah At-Taqwa alun-alun Cirebon ada bonus nih, diambil 10 orang, ditunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 10, dapat duit 10 juta satu orang, Bu. Diambil di Tegal, tapi besok pagi jam 10 harus sudah di Tegal. Kalau jam 10 belum ada di Tegal, maka hangus. Hangus. Sebab saya membuat contoh memang duit, sebab duit itu orang cepat cerdas dengan duit. Akhirnya ibu-ibu pagi-pagi, ibu yang dapat bonus tadi, dapat hadiah tadi langsung pergi. Coba. Ibu bapak yang berakal, kira-kira setelah berjalan duitnya ada di Tegal loh ya, kira-kira belok ke kanan ke Tegal atau belok ke kiri ke Indramayu? Hah? Kanan ke Tegal, karena tahu duitnya ada di Tegal. Kira-kira kalau ada satu ibu yang seolah-olah ahli tauhid, ahli iman, dia tiba-tiba berjalan ke kiri, ibu mau kemana? Ngambil duit di Tegal. Lah kok belok kiri itu ke Indramayu? Kalau memang itu jatah saya, tentu bakal sampai ke tangan saya. Sakit atau tidak? Sakit. Ya itu orang sakit ya begitu. Sudah melakukan kemaksiatan katanya, kalau memang saya ahli surga, saya bakal masuk surga. Ente bukan ikut jalan ke Tegal, itu jalan Indramayu, salah. Jalan surga ada sholat, tahajud, ibadah, nyantu di fakir miskin, ini sampai surga. Ini adalah, maka orang itu tempuh jalannya baru nyampe. Kalau pengen ke neraka tuh mabuk, zina, ini. Kalau mau masuk surga, ini kebaikan. Dan dan semua yang menempuh jalan benar ini pun belum tentu nyampe loh ya. Karena kita tidak tahu pungkasan nanti. Lah ibu-ibu yang sudah pakai rombongan dapat duit 10 juta, naik mobil mau ke Tegal kan? Benar belum? Benar jalannya. Cuman namanya jalan ramai orang tabrakan jeder, tak taunya nggak sampai Tegal, masuk rumah sakit, bawa ke Jakarta, nggak dapat duit kan? Ya. Tiba-tiba ibu yang dibilang gila tadi, tak taunya nyelonong masuk ke pom bensin di daerah Kapetakan situ, tak taunya ketemu temennya, temen lama 20 tahun nggak ketemu rangkul-rangkulan, mau kemana? Ikut saya aja yuk, saya mau ke Tegal. Bareng sekali ngambil duit ke Tegal. Cuman ibu itu tadi kan nggak tahu kalau bakal ketemu temennya di pom bensin. Dan juga rombongan yang mau ke Tegal itu nggak tahu kalau bakal tabrakan. Kalau bakal tabrakan nggak bakal berangkat tuh orang. Jadi kalau sok tahu itu jadi bermasalah. Nanti saya bakal tabrakan
Saya nanti kalau tabrakan gimana? Nggak jadi keluar, nggak dapat duit itu. Makanya dia keluar ke Tegal dalam keyakinan saya tidak tabrakan. Kan begitu. Karena itu jalannya. Jadi takdir tidak berubah. Itu gambarannya kayak begitu. Jadi tempuhlah jalanmu menuju kemana yang Anda inginkan. Itulah akal sehat. Kalau pengen surga ini ibadah, ngaji, sholat. Ini ada nyampe nanti. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Engkau semua orang akan dimudahkan. Ini ahli surga atau bukan? Kalau ahli surga, Masya Allah, ngaji gampang, ibadah gampang, sedekah gampang. Ahli neraka, Masya Allah, zina aman, tidak penyakit-penyakitan, mabuk lancar, berbuat jahat iya, karena memang oleh Allah diarahkan kepada neraka. Itu saja gambaran tentang takdir dan qada qadar ya. Jadi hakikatnya tidak berubah. Tapi bagi seorang hamba kalau melihat seolah-olah ada perubahan, ada merah, putih, kuning, hijau, sakit, sembuh. Ini seolah perubahan. Tapi pada hakikatnya itu semua adalah dilihat oleh Allah dan tidak berubah-ubah. Kemudian yang lainnya adalah orang yang bertaubat. Cara bertaubat ini adalah jawabannya panjang sekali. Dosa yang kita lakukan, semua dosa akan diampuni oleh Allah kecuali dosanya orang yang menyekutukan Allah. Mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka orang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang punya dosa akan diampuni oleh Allah. Dan cara Allah mengampuni ada 3 model. Suruh pilih. Setelah kita merasa bahwasanya kita punya dosa, ada 3 model Allah mengampuni dosa kita. Yang pertama adalah karena ibadah dan permohonan ampun kita dan penyesalan kita, tiba-tiba Allah memaafkan kita dengan cuma-cuma. Tiba-tiba diampuni oleh Allah. Yang kedua, Allah mengampuni dosa kita dengan cara kita disiksa di dunia. Diberi penyakit lama. Diberi itu. Ketahuilah, itu adalah kemuliaan sesungguhnya. Sebab kalau Allah memberikan penyakit kepada seorang hamba di dunia, itu artinya Allah tidak akan menyiksa dia di akhirat. Karena Allah pantang menyiksa hambanya 2 kali. Jadi kalau sudah dikasih penyakit di dunia, makanya para kekasih Allah, waliullah itu kalau mendapatkan penyakit, syukur, alhamdulillah dosaku dikurangi. Bahkan kalau seminggu tidak sakit, menangis mereka, ya Allah, kenapa aku tidak sakit? Jangan-jangan akan kau hukum nanti di akhirat. Loh. Kita setahun sehat, sakit sehari kayak tidak pernah sehat. Ini kan musibah kita itu. Baik, yang ketiga, tidak diampuni oleh Allah di dunia dan juga tidak diseksa di dunia. Setelah itu meninggal dunia akan diampuni oleh Allah, diseksa dulu mantu diangkat ke surga. Nah ini kalau ahli iman nih. Jadi tinggal kita pilih yang mana. Pilihan pertama adalah yuk kita pengen diampuni oleh Allah di dunia tanpa disiksa. Makanya layaklah kita untuk mendapatkan itu. Caranya apa? Jika Anda berdosa, banyaklah minta ampun. Minta ampun, minta ampun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, menjauhi kemaksiatan. Kemaksiatan sudah terjadi, cepat sesali. Kalau sudah mengampuni, Allah tidak akan menurunkan siksa kepada kita. Jadi siksa yang diturunkan Allah kepada hambanya di dunia bisa saja itu adalah untuk mengangkat derajat, untuk mengampuni dosa-dosanya. Maka di dalam hal ini kita tidak boleh menengok orang lain dengan merendahkan. Jadi kalau ada bencana menimpa seseorang, maka jangan katakan, wah ini karena banyak dosa. Itu tidak benar. Kalau musibah menimpa kita, boleh kita berkata, itu karena aku banyak dosa. Lihat cara menengok orang lain. Jadi kalau Anda melihat orang mendapatkan musibah yang semacam itu, bencana, gempa bumi, tsunami, doa semacam yang mendapatkan musibah, jangan katakan, dasar itu banyak dosanya. Bukan begitu. Kalau kita melihat orang lain mendapatkan musibah dengan pandangan bahwasanya Allah akan mengangkat derajatnya. Sebab apa? Kalau memang di Jogja itu harus digoyang dengan gempa karena dosa-dosa mereka, atau di Aceh harus diguyur dengan tsunami karena dosa mereka, ketahuilah Cirebon pun sudah dapat bagian. Nah, memangnya di Cirebon nggak ada orang dosa? Banyak. Maka kalau melihat orang lain ditimpa musibah, pandanglah dengan husnudzon. Semoga Allah mengangkat derajatnya ahli iman. Kalau orang kafir, iya itu siksa bagi Allah, dari Allah. Tapi kalau ahli iman, di saat mereka kebencet batu, merasakan sakit, Allah diampuni oleh Allah. Makanya jangan suudzon kepada mereka. Lah kalau musibah menimpa kepada kita, baru koreksi, ini adalah karena dosa-dosa saya, baru hebat. Jadi kalau menunjuk orang lain, jangan katakan itu karena dosa mereka, tapi kalau kepada kita musibah menimpa, maka katakanlah itu karena dosaku. Jadi itulah, jadi cara meminta ampun kepada Allah ini harus, dan syaratnya orang minta ampun adalah pertama menyesali dosa.
Yang kedua adalah meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi. Dan tiga-tiganya itu kembali kepada menyesal. Dan menyesal ada syaratnya. Orang bisa menyesali dosa-dosanya karena orang itu pernah merenungi dosa. Yang tidak pernah merenungi tidak akan bisa menyesal. Yang tidak pernah menyesal tidak akan tobat. Jadi merenung dosanya apa. Kadang dosanya banyak nggak sadar. Kadang-kadang mendapatkan musibah ngomong, ya Allah, kena musibah lagi, dosa apa yang aku lakukan sampai kau jatuhkan musibah. Dosa apa? Hebat bener nih, dosa apa? Ada orang dosa apa lagi nih, dosa apa? Banyak. Dosa apa? Jadi kadang orang itu melakukan dosa tidak sadar bagaimana akan diampuni oleh Allah. Dia melakukan dosa tidak sadar. Padahal kekasih Allah itu bukan dosa pun dianggap dosa. Biasa bangun malam, bangunnya kelewatan. Nggak bangun malam, nyesel, nangis. Ya Allah, semalam aku tidak bangun malam. Padahal bukan dosa. Jadi ada tingkatan. Jadi ada tingkatan orang yang benar-benar kurang ajar, sudah melakukan dosa kayak gak punya dosa. Ada tingkat yang orang yang baiknya luar biasa. Ini adalah hanya masalah sunnah saja, nangis kepada Allah. Ya Allah, semalam tidak kau bangunkan aku, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku tidak bisa bangun malam. Padahal bangun malam sunnah. Begitulah martabatnya orang di dalam taubat kepada Allah. Tinggal kita bagian mana nanti ya, meningkat-ningkat. Jadi kuncinya semuanya itu ngerenungi. Jadi kita ngerenungi, mataku ya Allah, aku gunakan melihat yang haram di sana. Ingat dan adukan kepada Allah. Ngadu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku makan yang haram. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus kita ngadu kepada Allah. Bahkan di saat kita masih tidak bisa meninggalkan dosa itu, ngadu kepada Allah. Ngadunya beda, ya Allah, aku tahu ini dosa ya Allah, tapi aku susah meninggalkannya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bantu aku untuk meninggalkannya. Nanti akan meninggalkannya, Allah akan bantu. Sekarang dosa nggak sadar, melakukan dosa masih cari pembenar. Saya pengen cari kiai yang menghalalkan ini, ya repot kalau begitu. Sadari ini haram, aku minta ampun kepada Allah, beres, Allah akan tolong. Sebab wallahu fi aunil walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang berjuang untuk mencari kebenaran, mencari kemuliaan di hadapan Allah, Allah akan beri. Walladzina jahadu fina, yang berjihad di jalan Allah, Allah akan mudahkan. Yang ingin mencari ridha Allah akan buka pintu keridhaan itu. Ini adalah masalah tobat. Kemudian ada orang melakukan ibadah tapi untuk mencari dunia. Ini boleh atau tidak? Baik, itu tidak ada masalah. Itu martabat ikhlas. Kalau ada orang melakukan sholat duha biar rizkinya banyak, kan begitu. Jadi gak pernah sholat duha karena dia adalah bisnismen. Bagaimana kalau orang melakukan sholat duha tapi dia mengharap rezeki yang banyak? Itu adalah termasuk jenis bentuk ikhlas, tapi martabatnya masing-masing. Martabat ikhlas yang sesungguhnya dia menjalankan satu amal kebaikan karena Allah, tidak menengok apakah diberi oleh Allah atau tidak. Karena saya sebagai hamba, maka aku harus melakukannya. Tapi jika ada orang melakukan sholat duha atau membaca surat Waqiah hanya biar dapat fulus dari Allah, lah ini, maka itu termasuk bagian ikhlas tapi martabatnya rendah, tapi masih lumayan, mengharapnya dari Allah. Nah ini, jadi itu masih lumayan dan tidak ada masalah. Bahkan Nabi Muhammad pun untuk mendidik hamba-hamba yang masih lemah imannya adalah dengan begitu. Ada al-waqiah adalah menjadikan gampangnya rezeki, sholat duha. Ini dia ucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad punya umat macam-macam. Ada yang kelas rendah kayak kita, ada yang kelas mulia kayak Abu Bakar, ada ini. Jadi Nabi Muhammad memang Nabi untuk semuanya. Baru nanti membuat peningkatan sampai kita membaca sholat duha, kita melakukan sholat duha itu seperti kewajiban, memang bukan wajib. Akhirnya ini adalah kewajibanku seorang hamba, padahal tidak wajib. Aku harus melakukan sholat duha karena aku nyaman, aku sehat. Jadi itu tingkatan-tingkatannya semacam itu. Jadi boleh kita melakukan ibadah mengharap dari Allah imbalan di dunia, dan boleh karena mengharapnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti insya Allah juga mendapatkan pahala di akhirat. Cuman martabatnya rendah, nanti harus ditingkatkan. Sampai suatu ketika orang melakukan sholat yang namanya sholat duha atau namanya sholat, ini sudah dibahas kemarin masalah martabatnya orang ibadah. Jadi orang ibadah itu nanti pada puncak ibadah itu, dia itu hanya karena merasa hamba, maka dia perlu melakukan itu semuanya. Dan tidak nengok, bahkan surga pun sudah tidak pernah dipikirkan. Kalau ditanya kau beribadah untuk surga, oh bukan, aku beribadah karena aku hamba, selesai. Baik dikasih surga atau tidak dikasih surga, karena urusannya bukan surga, karena aku menjadi hamba. Memasukkan surga dan memasukkan neraka itu haknya Allah. Jadi saya menjadi hamba, sehingga sampai ada seolah-olah bahasa berlebihan, kalau memang Allah memasukkan aku ke neraka, ya mau gimana lagi, kan begitu. Cuman kita kan minta kepada Allah agar dimasukkan ke surga.
Tidak boleh kita mengentengkan, tidak apa-apa, di neraka juga tidak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Enggak, kalau masuk neraka Allah enggak ridho tuh. Jadi itu bahasa biasanya orang belajar ilmu tasawuf, main kata-kata merusak umat. Tasawuf adalah ilmu hebat, ilmu mulia. Cuman kadang-kadang ada beberapa istilah sehingga ada orang yang main-main istilah sehingga malah membingungkan orang antara mahabbah dengan iman, tinggi mana pangkatnya. Sudahlah pokoknya sholat rajin, ibadah rajin, ngaji rajin, selesai. Apakah mahabbah atau iman itu masalah lain, jalankan tugas. Oh, kadang-kadang mementingkan istilah di dalam dunia tasawuf ya. Nah, padahal para ulama itu membuat istilah itu biar kita membuat peningkatan. Kamu martabat yang mana? Di sini ningkat lagi, ningkat lagi. Rupanya ada orang belajar istilah natok tapi tidak menitinya. Jadi cerita tentang tangga 1, 2, 3, tapi dia nggak naik, nyampe atau tidak? Ya nggak nyampe. Jadi para ulama dahulu tuh membuat martabat-martabat di dalam dunia tasawuf itu agak koreksi. Kamu kelas ini, sadari tidak? Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Kamu yang naik. Bukan cerita tentang istilah tasawuf sampai masya Allah semua orang geleng-geleng kepala, hebat, ilmunya tinggi sampai saya nggak paham semuanya. Wah, ini nggak bener. Ini. Jadi itu adalah tasawuf, itu adalah ilmu yang mulia, tapi jangan sampai kita hanya main istilah-istilah yang sampai orang pada tidak paham. Nah, ar-rasul yukalimun nasa ala qadri ukulihim. Nabi Muhammad kalau ngomong sama orang disesuaikan dengan akalnya. Jadi nggak ada orang di zaman Rasul tuh yang mengatakan aku nggak paham, semuanya ngomong aku paham. Jadi ngomong sama orang kelas begini paham, sama orang ini paham, itu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah Asmaul Husna, boleh Asmaul Husna itu dibaca dengan bolak-balik juga boleh, karena di dalam Al-Quran juga tidak diurut kayak begitu, yang diurut hanya beberapa saja. Jadi ada di ayat ini disebut beberapa nama, disebut ini ada, jadi dibolak-balik nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah menyebut Asmaul Husna. Yang terpenting dari menyebut nama-nama Allah itu menyadari tentang makna yang ada di dalam Asmaul Husna itu sendiri ya, karena dengan menghadirkan makna itulah yang akan menguatkan keimanan di saat kita menyebut Allahur Rahman yang Maha Kasih, agar sadar bahasanya Allah senantiasa kasih sayang kepada kita, Al-Malik yang merajai kita, Al-Quddus yang Maha Suci, terus sampai akhir direnungi maknanya, itu yang lebih penting. Ya, adapun masalah bolak-balik nggak ada masalah. Cuman kalau diurut seperti yang diurut oleh para ulama, itu ulama kan yang nyusun kayak urutan begitu itu lebih mudah sehingga kita bisa hafal sesuai urutannya. Padahal hakikatnya yang ada di dalam Al-Qur'an urutannya tidak seperti itu. Ada ini karena tidak di dalam Al-Qur'an surat ayat Asmaul Husna nggak ada. Jadi Asmaul Husna itu ada di ayat ini berapa nama Allah, di ayat begini ada nama Allah berapa, di ayat ini ada nama Allah. Kemudian ada hadis Nabi bahasanya innalillahi tis'a wa tis'ina isman mi'atun ila wahid. Nah, Allah punya nama 99, 100 kurang 1. Nah, ini mana? Maka ulama mencari di dalam Al-Qur'an 1, 2, 3. Biarpun nanti ada perbedaan, ada yang mengatakan sampai lebih dari 100. Karena dia mengatakan ini bukan Asmaul Husna, ini Asmaul Husna. Maka Asmaul Husna yang selama ini kita baca itu adalah yang difahami oleh para ulama, yang diambil di dalam Al-Quran, dan susunannya boleh dibuat semau kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita kemanfaatan dari yang kita pelajari malam hari ini. Minta doa. Ada beberapa saudara yang sakit, ada minta secara khusus doa, dan ketika saya sebut namanya karena beberapa orang, semoga Allah berikan kesembuhan kepadanya, dan semoga sakit yang disandangnya menjadi sebab pengampunan dosa untuknya dan untuk kita semua, dan menjadikan sebab kebaikan kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhlulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah di dunia ini Allah,
dengan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Muliakan kami di dunia dengan mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Muliakan kami ya Allah di dunia ini dengan kerinduan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Seperti engkau kumpulkan kami saat ini, maka kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami ahli taat ya Allah, dan jadikan kami hamba-hamba yang bisa mensyukuri segala nikmat yang kau karuniakan kepada kami ya Allah. Jangan sampai kami menjadi hamba-hamba yang kufur nikmat ya Allah, dan sadarkan kami akan nikmat-nikmat-Mu, ingatkan kami akan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, kami yang hadir di tempat ini punya hajat ya Allah. Hajat kami banyak, hajat kami bermacam-macam, tapi Engkau lebih tahu apa yang ada di hati kami semua ya Allah. Ya Allah, Engkau lebih tahu di hati kami, maka kabulkan hajat mereka ya Allah. Ada di antara mereka ya Allah punya hajat ya Allah, ingin kembali kepadamu, mereka banyak dosa, maka ampuni mereka ya Allah. Ada di antara mereka yang punya hajat ya Allah, rezeki mereka sempit, maka lapangkan ya Allah. Ada di antara mereka punya sifat suka marah, emosi, keras hati, maka ya Allah lembutkan hatinya ya Allah. Ada di antara mereka yang sakit, maka sembuhkan ya Allah. Ada di antara mereka yang punya hutang, mudahkan mereka di dalam bayar hutang mereka ya Allah. Ada di antara mereka yang masih punya pekerjaan yang haram, maka gantilah dengan yang halal ya Allah, dengan lebih banyak, lebih berkah ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ada di antara mereka yang ingin menikah, maka mudahkan mereka untuk menikah, mendapatkan pasangan orang yang mulia ya Allah, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ada di antara mereka ya Allah hamba-hambamu ya Allah yang sudah menikah tapi belum kau karuniai putra putri, maka kami mohon berikan kepada mereka anak ya Allah, anak ya Allah, anak ya Allah, yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Kami semua pernah melakukan kemaksiatan ya Allah, banyak kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah, dan kami tahu hanya Engkau yang mengampuninya. Kalau kami melihat dosa-dosa kami amat banyak ya Allah, alangkah banyaknya dosa kami, sungguh kami malu minta ampun kepadamu. Akan tapi saat kami melihat besarnya pengampunanmu, maka kami minta ampun ya Allah. Maka ampuni dosa kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Dosa kami yang amat besar ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, maka ampuni ya Allah, 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 ampuni ya Allah. Ya Allah, Engkau lebih tahu dosa yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, istiqomah di dalam kebaikan ya Allah, dan cabutlah nyawa kami dalam keadaan Kau ridha pada kami, dalam keadaan kami melakukan kemuliaan yang Kau ridhai ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, mati dalam keadaan iman, dan jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.